Oke, selamat pagi semuanya. Kita gabung lagi ya. Suara saya terdengar ya. Benar, Pak. Oke. Ya, PPT-nya sudah muncul lagi. Oke. Nah, kita mulai lagi ya. Jadi, datanya itu yang kita dapat sebagai perusahaan itu data yang relevan. Data yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Relevan. Yang pertama dia relevan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Ya, tidak semua informasi itu perlu dimasukkan kepada manajemen, perlu dipush ke manajemen perusahaan. Hanya informasi yang relevan yang dipush atau kita dorong kepada manajemen perusahaan. Ya, relevan. Dan kemudian dia timely. Timely itu berarti dia tidak terlambat datanya itu. Ya, Anda tahu pasar itu, market itu, perusahaan apa itu, lingkungan bisnis perusahaan itu berubah dengan sangat cepat. Kalau data Anda terlambat, tidak timely, ya akibatnya respon perusahaan, respon manajemen juga akan terlambat. Ya. Dan kemudian juga dia harus akurat, ya, tidak boleh ada hoax, ada berita ya, data yang tidak akurat dan sebagainya yang dipakai oleh perusahaan. Wah, itu bisa bahaya sekali. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan data dan informasi yang berkualitas itu, maka data itu harus dikelola, ya. Dan dengan menggunakan big data itu, ya, dianalisis dengan menggunakan model matematika dan statistik. Anda kalau bikin software untuk analisis big data, itu tidak cukup Anda punya kemampuan programming, tapi Anda juga harus punya kemampuan matematika dan statistik, karena Anda tidak hanya memprogram software secara umum, tapi juga Anda harus memprogram model matematika dan statistikanya. Ya. Nah, dengan menggunakan big data ini, kita bisa mengamati tren bisnis dengan lebih cepat dan lebih akurat. Jadi, tren bisnis, misalnya pola pembelian konsumen, itu bisa kita amati dengan cepat dan akurat. Contoh ya, di toko retail, supermarket atau apa, seringkali penyusunan barang itu ada di mana, itu dengan melihat pola belanja dari konsumennya. Misalnya kalau konsumen A membeli satu barang A, dia ada kemungkinan juga membeli barang B, gitu ya. Nah, itu maka dia harus diatur sedemikian rupa penataan produknya, ya. Jadi dia bisa membaca tren bisnis, pola-pola konsumen, perilaku konsumen dan seterusnya, ya. Kemudian juga bisa melacak penyebaran penyakit di luar. Ini pas banget seperti pada saat pandemi COVID itu ya. Tapi memang seperti yang dilakukan Cina ya, dia memasang kamera di berbagai jenis dan dia mewajibkan warga negaranya itu menggunakan aplikasi. Ini tidak kita lakukan ya. Negara kita tidak memantau pada saat pandemi seperti ini, tidak memantau warganya dengan menggunakan kamera dengan sedemikian ketatnya kemana saja dan di mana saja gitu ya. Dan tidak ada aplikasinya. Kalau di sana Anda harus punya aplikasi, Anda harus melaporkan pergi kemana-kemana itu akan terdeteksi dalam aplikasi Anda. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan diri Anda, misalnya Anda tiba-tiba terinfeksi COVID, itu akan bisa ditrace dengan mudah. Orang-orang di mana Anda kontak itu siapa aja. Kalau di kita kan tidak bisa seperti itu. Proses tracing dari mereka yang terpapar COVID itu susah. Orang-orang yang di lapangan. Karena tiba-tiba datanya putus, hilang. Nggak ada nih. Kemana aja dia nggak jelas, kabur. Kalau di Cina, dia menggunakan aplikasi, setiap orang harus pakai aplikasi. Itu tanpa aplikasi itu dia nggak bisa masuk kemana-mana. Dan diawasi oleh kamera itu. Kemana aja diawasi oleh kamera itu. Ya. Di semua tempat itu ada kameranya. Dan kamera itu saling terhubung satu sama lain. Ya, di dalam suatu database yang besar. Nah, sehingga penyebaran penyakitnya itu bisa di-tracking dengan cepat. Dan tidak heran kalau Cina yang sekarang Wuhan itu yang dulu juga jadi epicenter dari COVID, sekarang malah sekolahnya udah mulai jalan lagi gitu ya. Tapi memang anak-anak sekolah itu memang sangat diawasi dengan ketat dengan kamera-kamera dan aplikasi itu. Jadi sewaktu-waktu terjadi sesuatu lagi, dengan cepat mereka bisa tracing. Kalau di kita kan enggak, ya.
Orang yang kena pun kadang-kala karena alasan-alasan tertentu menutupi, gitu ya, sehingga nggak bisa dideteksi. Ya, bahkan kadang bohong sama dokternya gitu ya, dan nggak ada sistem yang akurat untuk mendeteksi itu. Akibatnya terjadi community penularan komunitas gitu ya. Nah, itu menjadi suatu masalah. Ya, kemudian untuk melakukan tracking terhadap kejahatan, mendeteksi adanya kecurangan, penyalahgunaan keuangan dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan mengamati pola-pola tertentu, behavior tertentu di dalam big data itu. Nah, kemudian big data itu kita bisa mengintegrasikan information silo. Ya, langkah pertama dikatakan dari big data, mengelola big data itu mengintegrasikan information silo. Silo itu apa? Silo itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang dia berdiri sendiri-sendiri. Anda bisa bayangkan seperti ini. Perusahaan itu dia memiliki banyak departemen di dalamnya. Ada accounting, ada finance, ada uh, apa itu produksi, ada human resource, ada marketing, ada sumber daya manusia, ada research and development dan seterusnya. Nah, masing-masing sistem itu, apalagi kalau dia berasal dari old system, legacy system, sejak awal perusahaan itu berdiri atau sistem yang lama, dia akan berdiri sendiri-sendiri, tidak terintegrasi satu sama lain. Itu yang disebut sebagai information silo, gitu ya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri, ya. Datanya marketing sendiri, tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan datanya produksi dan seterusnya. Itu satu perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya punya anak-anak perusahaan, wah tambah silo lagi, gitu kan, tambah sendiri-sendiri lagi. Gitu. Nah, information silo itu perlu diintegrasikan ke dalam lingkungan database yang menghubungkan semuanya, ya. Jadi ada data warehouse-nya dari berbagai sumber data itu, ya, dari dihubungkan dari data mart gitu ya, data yang berasal dari satu departemen tertentu, nah dihubungkan, dimasukkan, digabungkan ke dalam data warehouse itu untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya nanti mengolah data warehouse itu dengan menggunakan model matematika dan statistik, ya. Nah, kemudian baru saat itu kemudian kita melakukan pengembangan datanya. Ya, data apa yang kita butuhkan, data apa yang mau kita ambil, data apa yang mau kita tarik dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalam big data itu dia biasanya ya perusahaan menggunakan NoSQL database ya untuk memproses big data. Ya, NoSQL database itu dan maksudnya adalah data yang tidak terstruktur, ya, data yang bisa dalam berbagai bentuk, bukan dalam bentuk data yang apa itu terstruktur seperti yang Anda pelajari dengan tabel-tabel, primary key dan database relational itu, gitu ya. Nah, dia bisa seperti itu. Nah, kemudian ya eh, penggunaan dari big data itu, ya dia harus dibuat available, berarti bisa bisa diakses oleh sistemnya, bisa diakses oleh software untuk penganalisanya gitu ya, dan warehouse-nya, data warehouse-nya itu harus bisa menarik data, mengambil data dari berbagai sumber itu dan kemudian mengolah data tersebut, ya, sehingga organisasi itu juga atau perusahaan itu bisa melakukan eksperimen atau percobaan-percobaan dengan data yang ada, ya, misalnya dia bisa menetapkan teknik pricing tertentu dengan level pricing atau penetapan harga tertentu, misalnya berapa banyak konsumen yang kira-kira akan membeli kalau harganya segini, berapa willingness konsumen dan berapa ability to pay, keinginan membayar dan uh, kemampuan membayar dari konsumen. Ya. Juga kemudian kita bisa melakukan micro segmentation dari konsumen. Ya. Kita melakukan segmentasi, jadi membagi konsumen itu ke dalam karakteristik yang sama, yang nanti akan kita kelompokkan dengan pagar-pagar tertentu gitu ya, sehingga nanti kita bisa tahu, oh kalau segmen konsumer ini dia harus seperti apa, dan kemudian bisa menggunakan uh, micro segmentation, ya. Jadi
Segmentasi yang mikro lagi, niche market gitu ya, pada karakteristik konsumen yang kecil dan spesifik ya. Kemudian kita bisa menciptakan model-model bisnis yang baru, bikin venture atau bikin bisnis usaha yang baru, atau mengembangkan usaha kita dengan mengolah big data itu. Mungkin kita menemukan ceruk-ceruk pasar yang belum terlayani, keinginan dan kebutuhan atau needs and wants dari konsumen yang belum terlayani. Ya. Sehingga perusahaan kita bisa menganalisis data itu jauh lebih lengkap. Gitu ya. Nah, itu silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, kemudian juga big data itu digunakan dalam area fungsional dari organisasi atau perusahaan. Ya, yaitu di situ ada human resource, SDM, production, pengembangan produk, operations, ya, marketing, pemasaran, pemerintah juga misalnya terkait dengan perpajakan, gitu ya. Nah, itu fungsional. Ya. Sehingga kalau di dalam konsep sistem informasi manajemen itu kan Anda kemudian mengenal yang namanya apa? Functional Information System atau sistem informasi fungsional kan. Ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi produksi, ada sistem informasi SDM, sumber daya manusia, ya, dan seterusnya. Ya, nah itu yang disebut sistem informasi fungsional. Nah nanti sistem informasi fungsional yang dipakai oleh masing-masing departemen di dalam perusahaan itu, dia bisa memanfaatkan big data ini juga, yang menganalisis datanya sehingga dia mendapatkan semacam dashboard dari perkembangan lingkungan bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau belum ada, kita masih dalam konsep data warehouse dan data mart. Ya. Jadi data mart itu adalah data yang spesifik berasal dari sistem informasi fungsional tertentu dalam perusahaan. Misalnya data yang berasal dari sistem informasi keuangan dan akuntansi, itu data mart. Ya, data yang berasal dari sistem informasi SDM. Data yang berasal dari sistem informasi pemasaran dan sebagainya. Nah, itu data mart. Ya. Nah, data warehouse itu adalah penggabungan dari semua data yang dimiliki perusahaan, baik secara internal atau eksternal maupun internal, ya, dari luar atau dari dalam perusahaan digabung, diload, ya, dimasukkan ke dalam data warehouse tersebut, ya, sehingga dia bisa menghasilkan satu lingkungan data warehouse yang sifatnya generik, gitu ya. Nah, kemudian juga ya data warehouse itu ya dan data mart itu juga bisa diolah menggunakan online analytical processing. Ya, maksudnya online itu apa? Daring kan, secara online dalam jaringan. Jadi dia begitu terjadi transaksi dan perubahan, maka kita harus langsung mendeteksi data itu dan kemudian kita langsung mengolahnya gitu ya, itu online ya. Jadi diolah secara real time, bukan secara batch processing gitu ya. Begitu transaksi terjadi, kita langsung olah datanya secara real time, bukan secara batch processing. Dan ada analytical processing di situ. Ada proses analisis dengan menggunakan model matematika dan statistik itu tadi ya. Kemudian data warehouse dan data mart itu juga diintegrasikan tadi ya
ada data keuangan, data sumber daya manusia, ada data marketing, data produksi, itu dari dalam perusahaan. Kemudian ada data dari luar perusahaan, misalnya data dari kompetitor, data dari konsumen, data dari sosial media, data dari Google, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada time variant, pada varian waktu dari data itu. Kemudian juga sifatnya non-volatile. Ya, non-volatile itu berarti dia data itu disimpan, dia tidak akan hilang walaupun apa sih kelistrikannya hilang gitu ya. Seperti Anda menyimpan data di hard disk komputer gitu ya, itu non volatile kan. Jadi memori atau data yang Anda simpan di dalam hard disk itu dia nggak akan hilang walaupun komputernya dimatikan. Tapi ada memori komputer yang sifatnya volatile. Kalau volatile itu ya begitu komputernya dihilangkan, memorinya hilang gitu ya. Komputernya dimatikan, listriknya dicabut, komputernya di shutdown, memorinya hilang gitu ya. Dan kemudian datanya bersifat multidimensi ya, jadi dia datanya itu bisa diteropong dari berbagai irisan, itu multidimensi. Ya misalnya saya punya perusahaan, saya ingin lihat penjualannya berdasarkan cabang. Saya ingin lihat penjualannya berdasarkan sales. Saya ingin lihat penjualannya berdasarkan wilayah, gitu ya. Saya ingin lihat penjualannya berdasarkan produk. Jadi kita bisa iris datanya itu dari berbagai sisi secara multidimensi. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kemudian data warehouse itu ya lingkungannya terdiri atas sistem sumbernya. Nah, sistem sumber ini saya bilang tadi bisa berupa legacy system. Legacy system itu data yang berasal dari sistem yang lama dari awal perusahaan itu berdiri, yang sistemnya berbeda dengan sistem yang kita pakai saat ini. Ya. Kemudian juga bisa merupakan data dari eksternal itu tadi. Ya. Kemudian bisa juga dari data yang sifatnya silo tadi ya, sistem informasi yang berasal dari departemen tertentu yang belum terintegrasi. Nah itu nanti konsepnya sama, kita ekstrak, kita transform, dan kemudian kita load ya, ETL gitu ya, ekstrak, transform, and load gitu ya data itu ke dalam data warehouse. Sehingga data itu nanti kemudian menjadi data yang terintegrasi dan kemudian ada storage yang besar untuk menyimpan data yang jumlahnya besar itu. Kemudian ada data tentang datanya gitu ya, itu namanya metadata ya, data tentang data ya, metadata ya. Misalnya kalau Anda membuat program komputer gitu ya, maka Anda harus mendefinisikan data tertentu kan. Misalnya NRP mahasiswa itu sebagai integer atau bilangan bulat. Nah, itu data tentang data gitu ya. Kemudian datanya itu harus data yang berkualitas tadi ya, data yang relevan, timely, data yang akurat, bukan hoax, bukan data yang tidak akurat. Dan kemudian ada tata kelola datanya atau IT governance-nya ketika Anda mengelola datanya tersebut sedemikian rupa. Dan kemudian di situ ada user atau pengguna datanya. Ya. Tata kelola data yang baik dalam perusahaan akan membuat perusahaan itu memiliki transparansi informasi, kredibilitas informasi, dan mengakibatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan menjadi bagus juga. Sehingga perusahaan itu bisa melakukan atau mengerjakan good corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, ini adalah framework untuk data warehouse-nya. Ya, di sini ada macam-macam. Di sini ada post point of sales gitu ya. Jadi ada apa itu? Tempat terjadi transaksi di dalam perusahaan itu, misalnya post atau point of sales itu adalah kasir di minimarket. Kalau Anda belanja di minimarket yang depannya I dan A yang ada di mana-mana itu ya, maka Anda pasti akan bayar di kasir. Kasir itu ada perangkat keras, perangkat lunak, ada jaringan komputer, internet gitu ya. Itu adalah POS-nya, point of sales, tempat terjadi transaksi di perusahaan. Ya, tempat terjadi pemrosesan transaksi. Kemudian ada ERP di sini, Enterprise Resource Planning, ya, sistem yang mengintegrasikan semua sistem di perusahaan secara enterprise-wide system gitu ya, menggabungkan semua sistem yang ada di dalam perusahaan. Ya, kemudian seperti saya bilang tadi, di sini ada legacy.
sistem yang berasal dari old system, sistem yang berasal dari komputer zaman bahula gitu ya, old system atau legacy system. Kemudian ada online untuk pemrosesannya gitu ya, dan kemudian ada dokumen-dokumen yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, semua ini kita lakukan proses ekstraksi data, transformasi data, dan load data ke dalam data warehouse ini. Nah, sehingga nanti data warehouse ini juga ada data map-nya, seperti saya bilang tadi, ya. Kemudian ada data dari supply chain dan seterusnya. Data map adalah data yang berasal dari departemen tertentu secara spesifik di dalam perusahaan. Misalnya data marketing dan data finance atau data dari manajemen di situ. Nah, kemudian di situ ada business intelligence ya, yang nanti akan mengolah data-data ini sehingga menjadi suatu pelaporan bagi manajemen. Ya. Dan di sini ada aplikasi untuk membangun ada bahasa pemrograman untuk membangun aplikasinya. Ada 4GL, itu maksudnya 4 generation language, jadi bahasa generasi keempat. Maksudnya apa? Bahasa pemrograman yang bahasanya itu sudah mirip bahasa manusia gitu ya. Jadi mudah dimengerti dibandingkan bahasa pemrograman generasi awal, yaitu yang menggunakan bahasa mesin atau bahasa rakitan atau bahasa assembly yang susah dipahami dan kemudian langkah-langkahnya itu lebih jelimet gitu ya. Kemudian ada query ini untuk mencari data tertentu ya. Misalnya saya ingin mencari data mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya yang IPK-nya di atas 3 gitu ya. Nah, itu saya bisa query dengan atau kita bisa cari datanya dengan dengan kriteria tertentu ya. Kemudian kita melakukan data mining, mengolah datanya itu menggunakan statistik, model matematika sehingga nanti bisa menghasilkan insight atau pola-pola data dan informasi tertentu. Nah, itu. Nah, kemudian ini relational database yang saya bilang tadi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu tentang ini. Silakan. Nah, ini adalah relational database yang saya bilang tadi, ya ada tabel-tabel basis datanya. Ya. Dan ini database yang terstruktur yang Anda pelajari waktu di semester 3 tentang SIA itu ya, Sistem Informasi Akuntansi. Ya, nah kemudian data ini bisa dibentuk menjadi beberapa dimensi seperti ini ya. Jadi ada beberapa dimensi data di dalam situ. Ya, ada beberapa dimensi data yang ada di dalamnya. Dia bisa dipotong, diiris menjadi beberapa perspektif atau dimensi. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, dan memang dia bisa diekivalensikan. Saya database multidimensi itu bisa dibuat ke dalam database relasional, tapi menjadi lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks. Nah, kalau multidimensional itu biasanya bisa dilihat datanya dari beberapa sisi. Ya, kita bisa query misalnya data-datanya dari beberapa aspek, dari beberapa dimensi tertentu. Misalnya penjualan berdasarkan wilayah, penjualan berdasarkan sales, penjualan berdasarkan produk, penjualan berdasarkan profit tertinggi, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang knowledge management. Ya. Knowledge management ini adalah bagaimana perusahaan itu mengelola informasi yang dia miliki dan kemudian bisa menyimpannya sebagai suatu aset informasi dan kemudian menyebarkannya atau mendiseminasikan atau menyebarkan informasi tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Ya, itu knowledge management. Nah, itu bisa dibuat sistemnya menjadi suatu knowledge management system yang dia punya siklus pemrosesan informasi di situ, dan ada informasi yang dibenamkan di situ, ada pengetahuan yang dibenamkan di situ, nanti orang bisa mempelajarinya. Gitu ya. Dan pengetahuan yang dibenamkan dalam knowledge management itu biasanya pengetahuan yang bersifat praktis, gitu ya, yang ada di dalam konsep pengalaman orangnya, atau disebut sebagai tacit knowledge. Ya, tacit knowledge. Jadi pengalaman yang sifatnya praktik, yang tidak ada di dalam teori gitu ya, yang bukan bersifat teoritis,
yang nanti bisa disebarkan kepada misalnya staff yang lebih junior. Ya, itu tacit knowledge. Ya, pengalaman yang sifatnya spesifik, pengetahuan yang sifatnya spesifik dari pengalaman seorang staff yang sudah senior gitu ya, yang sifatnya praktik gitu ya, yang spesifik, yang khusus dalam industrinya dia, yang tidak ada di dalam uh, buku teks atau pengetahuan yang sifatnya general. Nah, itu bisa disimpan pengetahuan dari staff senior itu di dalam suatu knowledge management system. Ya. Nah, kemudian itu yang konsep knowledge management ya, sehingga kemudian muncul konsep tacit knowledge dan explicit knowledge seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau tacit knowledge itu pengetahuan yang sifatnya praktis dari pengalaman seseorang, dan karena dia berasal dari pengalaman dia menjadi sangat khusus ya. Contohnya ketika orang memasak, misalnya seorang ahli yang memasak mengatakan dia taburkan garam secukupnya. Secukupnya itu seberapa? Itu tacit knowledge dari pengalaman dia. Anda nggak bisa lihat kalau belum berinteraksi dengan dia kata secukupnya itu berapa. Tapi kalau eksplisit itu biasanya adalah knowledge yang sifatnya general, teoritis, yang Anda bisa dapat dari dokumen-dokumen bisnis atau pengetahuan bisnis perusahaan. Nah itu, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Anda kalau ada pertanyaan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit lagi untuk selesai. Ya, nah ini adalah siklus dari knowledge management system itu. Ya, jadi ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini harus dibenamkan ke dalam sistemnya ya. Jadi makin lengkap basis pengetahuan yang kita benamkan ke dalam sistemnya itu, makin lengkap knowledge base yang kita benamkan ke dalam sistemnya itu. Ya. Maka tentu akan makin makin komprehensif sistemnya itu bisa memberikan solusi. Walaupun sistemnya itu mempunyai kemampuan belajar juga nanti ya, jadi dia juga bisa dibenamkan suatu sistem cerdas yang nanti memiliki kemampuan belajar dengan interaksinya dengan pengguna. Nah, dari basis pengetahuan itu, ya, kita menciptakan knowledge systemnya, capture knowledge-nya, gitu ya. Kemudian mungkin ada pembaruan-pembaruan pengetahuan yang kita lakukan, gitu ya, update pengetahuan dan seterusnya. Kemudian kita simpan, kita kelola, dan kemudian baru didiseminasikan. Ya, diseminasikan misalnya kepada staf yang membutuhkan pengetahuan dari knowledge management system itu. Ya. Nah, ini konsep dasar tentang big data atau data dalam jumlah besar dari dalam dan luar perusahaan yang kemudian bisa kita olah dengan model matematika, statistik, untuk mendapatkan insight atau pengetahuan tertentu bagi perusahaan yang tidak akan kita bisa ketahui kalau kita belum mengolah datanya itu dengan menggunakan model matematika atau statistik misalnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Nah, kemudian data yang diolah tadi, insight dan sebagainya itu akan disampaikan ke manajemen ya dalam bentuk format dashboard business intelligence ya. Jadi dia dalam bentuk laporan manajemen, dalam bentuk dashboard, UI-nya, user interface-nya yang nanti akan ditujukan ke top level, middle level, dan operational. Tentu karena masing-masing fungsi manajemen itu memiliki tugas yang berbeda-beda, ya, maka tentu saja
nanti dashboardnya itu akan sendiri-sendiri juga gitu ya. Jadi dashboardnya SIM untuk top level itu akan berbeda dari middle level, akan berbeda dengan operational level gitu ya, karena masing-masing punya fungsi yang berbeda, kebutuhan informasinya berbeda gitu ya, nilai strategisnya juga berbeda. Tapi sama-sama mereka mengolah data dari big data analysis itu. Nah, tapi dashboardnya itu nanti akan didesain sedemikian rupa, apakah laporan manajemennya itu untuk top level, middle level, atau operational level. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, saudara-saudara? Silakan, kalau ada pertanyaan dulu. Segala sesuatu tentang tugas, kemudian tentang apa itu UTS gitu ya, silakan ditanyakan kepada Pak Aris sebagai PJMK-nya gitu ya. Anda punya kontaknya Pak Aris semua kan? Ada, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai di sini. Jaga kesehatan baik-baik, ya ingat bahwa COVID-19 itu bukan mitos, gitu ya, dan kondisinya cenderung ada pemburukan, paling tidak sampai saat ini, gitu ya, sampai hari ini ketika kita kuliah, kondisi COVID setelah 6 bulan sejak Maret yang lalu ditemukan di Indonesia, itu malah makin lama makin memburuk situasinya, gitu ya. Semoga saja dalam waktu dekat ada pembalikan arah. Tapi selama belum ada perbaikan, jaga diri masing-masing, karena saya mulai melihat di sekeliling kita, orang-orang dekat kita mulai ada yang kena, ada yang wafat karena itu, dan seterusnya. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sehat-sehat selalu, mahasiswaku. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank Kasih, you Pak. semuanya. Makasih, Pak. Oke, thank you. Ya, Terima kasih, Pak. ya, saya tutup ya. Thank you.